Salam penuh cinta, kita kembali ke membahas tentang konsep-konsep cinta agar kita makin memahami apa itu cinta dan mencintai. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep-konsep cinta pada pemikiran Yunani awal yang dikemukakan oleh beberapa pemikir seperti Heraklitos dan Parmenides, sekarang akan kita lanjut ke periode berikutnya yang sering disebut sebagai zaman Sokratik. Nah, pemikir-pemikir zaman Sokratik ini ada tiga yang paling menonjol, yaitu Sokrates, kemudian Plato, dan Aristoteles. Karya-karya yang dapat ditemukan memang hanya karya Plato dan Aristoteles. Nah, kita akan mulai dengan membahas tentang konsep cinta pada Plato yang sampai sekarang terkenal dengan istilah cinta platonik atau cinta platonis. Baik, Plato ini seorang pemikir yang dianggap sebagai pemikir idealis dengan konsep atau teori dua dunianya, di mana menurut Plato ada dunia indra seperti dunia yang kita ketahui sehari-hari, kemudian ada dunia ide atau dunia yang berada di luar dari dunia indra. Plato menganggap bahwa dunia ide itu lebih tinggi dari dunia indra. Dengan demikian nantinya pada konsep cinta pun menurut Plato cinta yang sejati itu adalah cinta yang bisa berubah atau bergeser atau mengalami transendensi dari dunia material ke dunia non material atau dari dunia tubuh menuju dunia ide. Dengan demikian, maka menurut Plato, cinta yang sejati adalah cinta yang mencapai dunia ide tadi. Nah, pemikiran-pemikirannya ini tersebar dalam karya-karya Plato, diantaranya yang paling terkenal, ada yang disebutkan sebagai atau dengan judul Simposium, kemudian ada juga yang judulnya Phaedrus. Meskipun memang bisa dikatakan bahwa konsep-konsep ini tidak secara lugas disampaikan, tetapi para pemikir mencoba mengabstraksikan dari apa yang ditulis di sana. Nah, menurut Plato, karena tadi cinta sejati itu adalah pergeseran dari dunia tubuh ke dunia jiwa, karena menurut Plato itu tubuh atau material itu hanya gambaran dari non-materi atau jiwa. Jadi misalnya keindahan tubuh seseorang itu hanya merupakan gambaran dari keindahan murni yang terdapat di dunia ide. Bagaimana proses transendensi tadi atau pergeseran dari cinta tubuh ke cinta yang sejati menurut Plato itu ada 6 langkah. Langkah pertama adalah cinta pada tubuh individual atau tubuh seseorang. Misalnya ini berlaku pada tubuh atau kecintaan seseorang pria terhadap tubuh seorang wanita. Atau sebaliknya kecintaan wanita terhadap tubuh seorang pria. Nah, itu bagian cinta yang paling rendah menurut Plato. Kemudian naik ke tangga berikut yang kedua, ketika rasa cinta itu pada tubuh yang sifatnya universal. Apa maksudnya? Ketika seseorang menganggap bahwa tubuh semua manusia itu indah, maka itu tentu berbeda dengan rasa cinta pada atau ketertarikan pada tubuh seseorang tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika seseorang itu sudah bergerak menuju ketertarikan atau rasa cinta terhadap jiwa,
maka itu disebutkan sebagai bagian yang ketiga. Lalu yang keempat atau tingkat yang keempat, cinta atau ketertarikan seseorang terhadap ide, gagasan, hukum-hukum atau pengetahuan. Kemudian yang kelima, ketika seseorang tertarik atau cinta pada kebajikan atau ilmu pengetahuan, dan dalam perkembangannya ini menjadi akar dari apa yang dinamakan dengan filsuf atau filosofi. Philo itu cinta atau suka, kemudian sophie adalah pengetahuan atau kebijaksanaan. Nah, masih ada tingkatan yang paling tinggi menurut Plato, yaitu tingkatan yang keenam, di mana tingkatan yang keenam itu adalah rasa cinta atau ketertarikan terhadap keindahan murni. Keindahan murni ini tadi sudah berada di dunia ide. Dengan demikian, ketika seseorang sudah sampai pada ketertarikan pada dunia ide ini, dia sudah bebas dari ketertarikan terhadap apa-apa yang sifatnya duniawi. Jadi seseorang yang sudah mencapai tahapan ini misalnya tidak lagi tertarik pada keindahan tubuh atau keindahan suatu pemandangan, semua hal-hal yang dianggap menarik di dunia ini. Nah, jadi ringkasnya, cinta menurut Plato itu bukan cinta yang didasarkan pada perasaan atau emosi, tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai atau jalan untuk mencapai dunia yang lebih tinggi, yaitu dunia ide. Bagaimana pandangan pemikir-pemikir berikutnya terhadap konsep cinta Plato ini? Beberapa pemikir bisa kita sebutkan di sini, misalnya yang pertama Sigmund Freud misalnya. Sigmund Freud mengatakan bahwa konsep cinta Plato ini terlalu idealistik, karena konsep cinta Plato itu merendahkan tubuh, sementara menurut Freud tubuh itu merupakan sesuatu yang sangat penting, termasuk seksualitas, karena menurutnya sebagian besar perilaku manusia itu dapat dijelaskan melalui problem seksualitasnya seorang pria. Nah, itulah kira-kira konsep-konsep cinta dari Plato, kemudian juga kritik dari beberapa pemikir-pemikir kontemporer dan pemikir modern. Mudah-mudahan bermanfaat memperdalam pemahaman kita tentang cinta. Salam bahagia dimanapun Anda berada. Terima kasih.